Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Oh, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Proyek. Kita sudah sampai di kuliah yang ke-12 ya, yang punya topik tentang pengendalian dan monitoring proyek gitu ya. Jadi bagaimana sebuah proyek yang sudah direncanakan, gitu ya, baik dari sisi teknis maupun dari sisi ekonomi, ya, kemudian dia bisa berjalan dan ternyata perlu dikendalikan, gitu ya, perlu dimonitor agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat, gitu ya. Nah, materi hari ini sebenarnya ada tiga, gitu ya. Tapi mungkin tidak semuanya juga akan kita sampaikan karena ada beberapa hal yang fokus yang perlu sedikit penekanan, penjelasan kepada bagaimana ada tools ya, ada ada alat untuk pengendalian proyek yang akan kita gunakan dan bisa dilatih ya supaya dapat menggunakan tools tersebut dengan cara yang sebenarnya sangat mudah, ya. Jadi ada materinya tentang teknik pengendalian proyek, bagaimana monitoring ini menjadi satu paket, ya. Kemudian pengendalian kualitas dan risiko, ya. Khusus untuk risiko ini kita pisahkan dalam pertemuan yang berikutnya, gitu, ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang manajemen proyek itu sendiri, ya, karena bagian yang kedua setelah UTS ini kita akan fokus kepada project management, gitu. Yang kemarin sudah ekonomi tekniknya, gitu. Nah, manajemen proyek ini sebenarnya untuk membantu, gitu ya, membantu mulai dari perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan sumber daya. Ya, kita sudah pecah-pecah ya. Kemarin kita bicara ada sumber daya, ada yang sudah merencanakan juga. Kemudian mengatur, kontrol, manajemen biaya, pengambilan keputusan, dan seterusnya. Nah, ada istilahnya, ada teori yang digunakan, salah satu MBOK ini ya, PMBOK ini, Project Management Body of Knowledge ini, ya. Dia terdapat 5 proses ya, dalam manajemen proyek. Mirip konsep yang lain yang dimulai dari aktivitas ide begitu ya, kemudian direncanakan, kemudian dieksekusi, kemudian dikontrol, kemudian diawasi, gitu ya. Um, Bisa balik lagi ke atas, tapi dengan konteks mungkin kasus yang lain, gitu ya, atau proyek yang lain. Jadi bagaimana menginisiasi, kemudian merencanakan berbagai macam aktivitas yang ada, gitu ya, dan mengeksekusi ya, mengeksekusi eh, apa yang direncanakan tersebut. Nah, eh, penekanan ke dalam materi hari ini sebenarnya ada di aspek perencanaan, ada di aspek kontrol, dan ada aspek pengawasan gitu ya. Jadi eh, manajemen proyek itu perlu direncanakan juga gitu agar dapat berjalan ya, dengan baik gitu. Nah, yang dimaksud dengan kontrol ini adalah kalau kita punya grafik perencanaannya di level ini, gitu ya, kemudian aktivitas actionnya di level ini, maka ada gap. Ya. Gap itu yang memunculkan pengambilan keputusan berikutnya. Kenapa terlambat? Ya? Atau kenapa penyerapan dananya rendah? Ya? Atau bahkan kenapa penggunaan dananya yang sangat tinggi dibandingkan dengan aktivitas pada saat perencanaan itu dilakukan, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan manajemen proyek, gitu. Nah, eh, dalam konteks sebuah usaha, sebuah bisnis, gitu ya, kan
membangun sebuah fasilitas itu ada hubungannya dengan pembiayaan. Ada donatur, investor yang melakukan gitu. Kecuali misalnya konteks bisnis itu akan hilang saat proyek-proyek pemerintah. Tapi proyek pemerintah pun sebenarnya membuka lahan yang besar terkait dengan bagaimana bisnis to bisnis dapat dilakukan gitu. B2B namanya. Jadi bisnis to bisnis. Jadi ada nilai-nilai bisnis yang bisa masuk dalam hubungannya manajemen proyek. Ada juga nilai-nilai stakeholder dan ada juga yang berhubungan dengan peningkatan kualitas ya, yang konteksnya lebih kecil. Jadi lingkupnya berbeda ya. Saat bicara konteksnya bisnis, maka lingkupnya jadi lebih luas gitu. Kemudian stakeholder yang terlibat dalam bisnis tersebut konteksnya lebih kecil sedikit. Gitu. Dan saat kita bicara tentang kualitas, uh, sebuah proyek itu ya hubungannya adalah di area proyek itu saja. Maka ruang lingkupnya menjadi lebih kecil. Tapi yang namanya manajemen proyek ini kan tidak terlepas dari aspek-aspek yang lain yang uh, mempengaruhi ya di bagian sebelum, di atas, dan seterusnya. Nah, uh, bagaimana mengendalikan sebuah proyek itu ya, dalam konteksnya mengatur, mengontrol, ya, apakah dia sesuai dengan perencanaan atau tidak? Secara umum ada tiga tools yang bisa digunakan ini untuk proses pengendalian proyek ini. Tools yang pertama berhubungan dengan bernama ya, bernama WBS ya, Work Breakdown Structure. Dia karena breakdown ya, breakdown structure itu dia akan memecah gitu. Jadi sebuah proyek yang besar kemudian dibagi menjadi elemen-elemen. Mungkin tahapan proyek lah ya, tahapan proyek. Ada yang pertama ada aktivitas perencanaan dulu, gitu. Kemudian diikuti dengan studi kelayakan, kemudian ada proses konstruksi, gitu. Kemudian ada di dalam konstruksi juga bisa macam-macam, pemasangan pipa ini, ya, pemasangan pompa itu, gitu. Jadi di breakdown menjadi elemen-elemen yang detail sehingga jadi lebih mudah untuk dikendalikan. Jadi bisa tahu nanti waktu untuk masing-masing elemen tersebut butuh waktu berapa. Gitu. Jadi ini modelnya adalah WBS ini ya, Work Breakdown Structure ini ya, atau WBS gitu ya. Atau yang kedua, nanti kita akan lihat satu-satu model-model ini dan teman-teman nanti akan uh, kita harapkan bisa praktek gitu ya. Karena kalau tidak dipraktek walaupun mudah kan mungkin akan sulit juga gitu. Ini untuk memudahkan proses ujian yang akan berlangsung. Gitu. Nah, yang kedua hubungannya dengan sebuah tools yang sangat sangat umum dikenal gitu ya. Kurva S namanya. Ya, memang bentuknya seperti S. Gitu. Jadi seperti S gitu. Disebutlah sebagai kurva S. Gitu. Nah, hubungannya apa di dalam kurva tersebut? Ada waktu, ada biaya, dan ada progres pekerjaan, kemajuan pekerjaan. Kemudian divisualisasi, dihubungkan antara jadwal dengan anggaran proyek. Jadi dalam kolom-kolomnya itu ada jadwal. Bulan satu, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Bulan 2, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Terus kemudian ke bawahnya, ya, setiap row-nya itu adalah tahapan proyeknya. Disertai dengan anggaran yang ada. Kemudian dibuatlah persentase. Nanti kita akan lihat modelnya seperti apa. Dan yang terakhir ya, ya yang di dalam materi ini saya pilihkan tiga gitu, yang biasa digunakan. Tapi dalam konteks yang lain mungkin ada tools-tools yang lain yang lebih kompleks sesuai dengan tipe pekerjaan yang akan dilakukan gitu.
Nah, yang pertama, gitu ya, yang pertama berhubungan dengan WBS ini. Kita akan coba lihat ya. Jadi WBS seperti yang saya jelaskan tadi, dia struktur rincian kerja yang merupakan sistem manajemen proyek untuk menguraikan proyek menjadi komponen-komponen yang kecil. Jadi poinnya ada di komponen ini. Jadi kalau tadi dalam penjelasan saya tampilkan WBS itu nanti ada satu proyek A dengan aktivitas satu, 2, 3, 4, 5. Misalnya seperti ini ya. Ya, aktivitas utamanya ada 5, aktivitas di bawahnya gitu ya. Bisa jadi ada beberapa A, B, C. Kemudian ini A, ini A, B, ini C, D misal gitu ya. Dan di bawahnya juga masih bisa di breakdown lagi. Jadi ini disebut sebagai work breakdown structure yang dipakai. Nah, tujuannya apa? Ya? Tujuan dari WBS ini sebenarnya menjelaskan ya, komposisi pekerjaannya itu seperti apa gitu ya. Menjadwalkan, gitu ya, memperkirakan biaya, memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan ruang lingkup proyek yang akan dilakukan dan mendorong perencanaan dan manajemen proyek yang efektif. Gitu. Nah, WBS sendiri ini sebenarnya sudah cukup lama, gitu. Lebih tua dari umur teman-teman. 1987 sudah dimulai, ya. Ini sejarah lah sedikit ditampilkan di situ. Ya. Sudah muncul adanya Project Management Body of Knowledge. Ya. Sudah ada family tree dari aktivitas pekerjaan yang seperti tadi. Gitu. Ada ayah, kemudian ada anak, terus kemudian di bawahnya lagi menikah, kemudian punya anaknya lagi, berarti cucu, di bawahnya lagi ada cicit. Jadi seperti pohon keluarga. Dan terlihat dari uh, apa aktivitas yang dilakukan dalam WBS ini lewat Project Management Body of Knowledge ini semakin lama semakin berkembang gitu. Dan ini terus berkembang ya. Ya edisi kesekian sekian 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 terus diupdate. Nah, ini sebagai wawasan pemahaman kita saja. Nah, bagaimana membuat WBS tersebut? Ada 8 langkah gitu terkait dengan apa yang akan dilakukannya. Mulai dari find the project deliverable gitu, sampai verify gitu, the project timeline. Gitu. Jadi ini menjadi hal yang penting gitu, untuk kita bisa membreakdown masing-masing itu. Gitu. Nah, kita coba masuk. Nah, tahap pertama dalam pembuatan WBS ini adalah menemukan produk luaran dari proyek. Jadi sebenarnya proyek ini itu mau bangun apa? Gitu. Nah, ini kan dalam tahap perencanaan kita sudah punya ide, inisiasi, begitu ya, perencanaan yang ada. Oh, proyek ini akan menghasilkan air bersih dengan kapasitas 300 liter per detik. Berarti itu kan menjadi eh, poin nomor satu yang harus kita lakukan. Jadi setiap aktivitas proyek itu memiliki produk luaran tersendiri, sehingga kita bisa memastikan fokus utama dari proyek merupakan hasil luaran aktivitasnya. Produk luaran ini dari suatu proyek utamanya berasal dari kebutuhan klien. Ya pastilah saat orang mendesain uh, IPAM gitu ya, berarti ada kebutuhan akan air minum di lokasi tersebut. Jadi nomor satu jelas ya terkait dengan apa sebenarnya yang diinginkan dalam sebuah proyek tersebut. Kemudian bagaimana dengan nomor dua gitu ya, uh, build and review gitu ya. Uh, PBS itu disingkat di situ ya, Product Breakdown Structure. Nah, setelah menemukan kebutuhan klien, ya, sengaja saya tampilkan dari sumber aslinya, ya, saya capture saja. Ya. Hal selanjutnya adalah membangun dan mengkaji PBS awal, gitu.
Jadi produk breakdown structure di awal. Nah, ada dua langkah ya. Kita bisa buat sendiri atau presentasikan. Ini loh Pak, kalau ingin buat produknya air bak air bersih 300 liter per detik, ini ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi kita membuat ya supaya bisa di breakdown. Oh, ada unit ini, ada unit ini, ada unit ini dan seterusnya. Nah, akhirnya apa? Nomor tiga, ya ini adalah lanjutan ya. Jadi dari bagian yang telah dibuat sehingga menghasilkan satu set produk breakdown structure, gitu. Nah, dibagilah dalam 4 level. Ya, level yang paling tinggi tadi di bawah, ya, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Jadi seperti family tree yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Jadi di breakdown. Nah, bagaimana yang keempat, ya, establishing the activities, ya. Pada tahap keempat merupakan tahap pengembangan PBS ya dalam bentuk aktivitas proyek. Selama fase ini, seorang manajer proyek pada dasarnya mendelegasikan otoritasnya dengan menetapkan hasil produk luaran kepada individu tertentu. Nah, setelah di breakdown tadi, masing-masing pekerjaan akan memiliki produk, gitu, akan memiliki keluaran. Nah, keluaran itu yang dijaga oleh si manajer proyek supaya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan kira-kira gitu. Nah, tahap yang kelima, build the network ya. Pada tahap ini, tim proyek akan membuat jaringan pada setiap proses yang ada, gitu. Jadi pada tahap kelima hingga terakhir adalah tahap WBS. Jadi work ya, tadi kan masih produk. Jadi tadi produk ini sudah dalam bentuk work yang bisa menghubungkan antara satu PBS dengan PBS yang lain. Sehingga dia secara sistematis dapat menunjukkan mana untuk memulai, mana yang akan untuk selesai. Jadi sesuai dengan urutan. Ini. Nah, selanjutnya tahap keenam adalah setiap urutan pekerjaan tadi, ya, kita sudah tahu kebutuhannya apa, gitu. Yang kita sebut sebagai sumber daya, gitu. Eh, baik material, alat, peralatan, alat berat, gitu ya, ataupun orang yang bekerja di sana. Jadi resource-nya diketahui. Nah, yang 7 dan 8 masih jadi lebih mudah gitu ya. 7 8 estimasi durasi, gitu. Jadi dalam durasi ini berapa lama untuk masing-masing work base yang sudah ditentukan tadi. Dan setelah tahu eh, durasi waktunya, maka perlu adanya verifikasi ya dari project timeline yang ada, ya. Jadi butuh verify lagi. Ini udah oke nggak ya? Memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dirancang tersebut sesuai dengan timeline yang waktu yang ada. Nah, selain menggunakan family tree tadi, WBS ini boleh juga menggunakan model tabel seperti ini. Jadi diberikan nomor. Jadi ada penomoran. Nomor satu berarti di bawah satu itu ada satu satu satu. Ada satu satu dua. Kalau di bawah satu 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 itu ada, jadi kalau digambarkan ini satu, kemudian ini ada satu, kemudian ada satu dua. Ya. Kalau di bawah ini ada lagi, ya berarti ada satu 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 dua. Ya. Jadi mengikuti penomoran. Ini boleh dalam bentuk tabel seperti ini. Nama aktivitasnya apa ya? Deskripsi yang lebih jelas tapi singkatnya apa? Mulai tanggal berapa, selesai tanggal berapa, gitu ya. Berapa durasi jam per hari, berapa hari yang dibutuhkan, gitu ya. Yang kolom ini ya,
predesesor ini adalah prasyarat, gitu. Jadi kalau kita mata kuliah, kan ada beberapa mata kuliah yang belum boleh diambil kalau ada mata kuliah yang belum diambil terlebih dahulu pada semester sebelumnya, begitu ya. Jadi ini menjadi hal yang penting ya, untuk diketahui dan direncanakan dengan baik, gitu ya. Nah, ini menjadi PR besar, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, gitu ya. Sel- sel- Selanjutnya apa? Nah, ini yang model tadi saya sampaikan, gitu ya. Oh, yang tadi bisa bentuk tabel. Ya, tabel ini dalam sebelah kiri, sebelah kanan, gitu ya. Jadi ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Nah, tingkatannya kan bisa kelihatan, gitu ya. Jadi aktivitas perencanaan misalnya, gitu ya. Jadi kalau kita buat nomor, ini level satu, level 2, kemudian level 3, gitu ya. Nah, ini juga yang bawah ini level 3. Sebenarnya kan dia eh, bersisian, gitu ya, tapi karena tidak muat dibuat di bawah, tapi sama-sama di level 3. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Misalnya pembangunan spam, kemudian perencanaan, ada studi kelayakan, desain teknis, konstruksi, pengadaan material, pemasangan pipa distribusi, pemasangan unit pemompaan, gitu, dan seterusnya, gitu ya. Jadi dengan adanya WBS ini akan memudahkan kita mengendalikan proyek. Tidak eh, tidak secara umum saja ada perencanaan, ada konstruksi, ya, tapi didetailkan untuk masing-masing, gitu ya. Nah, ini konteksnya adalah eh, WBS, gitu. Nah, eh, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan ya sebelum kita lanjut ke bagian yang kedua, tools yang kedua. Seperti biasa, tidak ada. Oke, kita lanjut gitu ya. Nanti kalau nggak ada pertanyaan berarti saya yang nanya. Nah, Epen ada nggak Epen? Nah, Epen nggak ada. Selalu joinnya sebelum jam kuliah. Tapi saat jam kuliah tidak join. Itu macam apa strateginya itu? Gimana anak buahnya ini Fadil ya? Jadi perlu dipertanyakan ini. Kok suruh join jam 8, joinnya jam 7, tapi saat jam 8 tidak hadir, gitu. Taktik ya. Ya, so ketiduran terus ya. Atau baru baru tidur jam 7. Ya sudahlah, epen. Nah, bagian yang kedua terkait dengan kurva S. Jadi tadi sudah WBS ya, sudah kita breakdown masing-masing terkait dengan uh, tahapan kegiatan. Kemudian pada kurva S, gitu ya, kurva S adalah grafik kumulatif yang menggambarkan hubungan antara pertama waktu, biaya, dan progres. Jadi tiga hal yang diangkat lewat si WBS ini, ya. Waktu, biaya, dan kemajuan proyek. Nah, kenapa disebut sebagai kurva S? Karena memang mirip dengan huruf S, mirip ya, menyerupai. Dengan percepatan, stabilisasi, dan penyelesaian proyek yang jelas. Nah, manfaatnya pasti ada manfaat. WBS tadi juga ada manfaat. Nah, kalau WBS tadi memang konsepnya adalah visual, ya. Sama dengan kurva S, juga konsepnya visual, akan memudahkan untuk proses evaluasi yang ada, gitu. Jadi mengukur kinerja proyek berdasarkan rencana dan realisasi. Jadi plan dan
action. Jadi ada dua gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita WBS kita tadi sampai ke pengenalan belum bahas tentang actionnya, bagaimana actionnya. Tapi bisa nggak? Bisa gitu ya. Kan tadi ada tabel hubungannya dengan waktu. Jadi bisa untuk diukur apakah pertama dia sesuai nggak dengan waktu yang ada. Kemudian dia sesuai nggak dengan biaya yang sudah direncanakan. Gitu. Bagaimana seharusnya progres pekerjaannya. Gitu. Jadi semuanya bisa dihitung ya, manfaatnya sama ya. Nah, tapi yang lebih eh, biasa digunakan lagi kurva S ini gitu ya. Yang hubungannya untuk melihat, menggambarkan ya, waktu, biaya, dan kemajuan. Nah, kemudian eh, manfaat yang lain adalah dia memonitor ya, biaya dan waktu proyek. Mengidentifikasi deviasi. Nah, ini menjadi penting. Ada perbedaan ya antara plan and action. Gitu. Kalau perbedaannya masih bisa ditolerir sampai akhir pekerjaan dia akan nol, begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan lagi, maka oke. Tapi ada poin-poin tertentu yang bisa menjadi perhatian ya. Saya coba gambarkan ya. Lewat kurva S yang tradisional lah kira-kira ya. Kalau dilihat di sini adalah persentase, ya. Persentase pekerjaan. Ini mulai awal dari sebuah proyek, ini adalah akhir dari sebuah proyek. Nah, bentuk kurva ini adalah yang disebut sebagai kurva S. Nah, ini sebenarnya sangat penting ya, dalam tidak hanya konstruksi, tapi kurva S ini bisa kita pakai untuk berbagai macam kegiatan. Kerja kelompok, gitu, ngerjain tugas yang berhubungan dengan banyak orang, ini sangat boleh ya digunakan. Nah, ada midpoint di angka 50%. Artinya di titik itu akan ada pencapaian proyek sebesar 50%. Nah, dalam sebuah proyek tentunya proyek itu tidak biasanya gitu ya, proyek yang normal tidak langsung naik prosesnya. Ataupun secara ekstrim seperti ini. Gitu ya. Kemudian sampai akhir naik. Atau tidak naik-naik. Nah, berarti tidak jalan sampai akhir batas proyek. Oh, saya kasih waktu 1 tahun loh untuk nyelesain ini, misalnya gitu ya. Kok proyeknya baru sampai di angka 20% ya? Kapan kita 100%-nya gitu? Jadi ada grafik plan-nya. Dan biasanya proyek tersebut memang landai di bagian awal. Untuk menunjukkan progres ya. Dia beli bahan dulu, dia order pegawai dulu ya, dia perataan tanah dulu, belum konstruksi. Nanti kalau sudah mulai di minggu-minggu kesekian itu ya, udah agak panjang, barulah ada konstruksinya dan seterusnya gitu ya. Oke, Ah, isi chatnya izin ke toilet semua. Pagi-pagi, toilet, toilet, toilet. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini adalah step by step, gitu ya, membuat kurva S. Nanti saya kasih link video gitu ya, yang menurut saya cukup simple dalam dia menjelaskan bagaimana kurva S ini membuat. Gitu. Bukan video saya, tapi video orang lain yang saya anggap cukup baik lah untuk kita sebagai pemula, gitu ya. Kita bukan anak apa sipil, gitu ya, yang tidak mudah juga memahami konteksnya manajemen proyek, tapi bisa dipelajari. Nah, saat membuat kurva S, ya, yang pertama harus dilakukan, harus ada tahapan kegiatan. Tadi, seperti WBS juga, gitu ya. Kalau kita nggak punya tahapan kegiatan, ya kita juga jadi bingung membuatnya itu seperti apa. Gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan dan dipastikan harus ada tahapan kegiatan. Jadi harus dibuat. Nah, di sini uraian pekerjaannya sudah ada nih. Dari poin 1 sampai poin berapa nih? 16 ya. 16.
mulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan lain-lain. Ini contoh untuk membangun rumah tinggal kira-kira gitu ya. Nanti teman-teman, kita akan buat contoh untuk kategori yang lain gitu ya. Nah, sebagai tugas gitu ya. Nah, bagaimana selanjutnya setelah kita punya tahapan kegiatan? Tahapan selanjutnya adalah kita harus punya RAB, rencana anggaran biaya. Setiap pekerjaan tersebut harus ada RAB yang terisi. Kalau nggak pakai RAB nggak mungkin gitu ya. Karena setiap tahapan kegiatan itu pasti ya, pasti harus ada pengeluaran yang dilakukan, gitu ya. Pengeluaran yang dilakukan. Maka dalam urutan yang kedua yang harus dimiliki adalah uh, dengan RAB yang ada, gitu. Nah, yang ke jadi gambar ini sudah menunjukkan angka-angka rupiah harus ada RAB. Yang kedua, yang kedua, setelah kita eh, mengetahui RAB-nya, gitu ya. Ini mohon maaf, saya keliru untuk mengetik ya. Bukan progres pekerjaan ya, tapi ini adalah persentase pembiayaan. Jadi besaran kegiatan itu ya, bisa dilihat dari besarnya porsi penggunaan pembiayaan, gitu. Penggunaan biaya. Kemudian dibuatlah persentase, gitu ya. Jadi kita butuh data persentase biaya yang dikeluarkan di sana. Karena konteksnya kan tadi pertama waktu, biaya, dan progres pekerjaan. Jadi salah satunya adalah biaya. Nah, caranya gimana? Gitu. Ini sangat mudah gitu ya. Untuk 1,191 itu adalah 14.425.000, ya, 425.000 dibagi dengan total ya 753.756.400 gitu. Kemudian dikali dengan 100%. Ketemulah ternyata untuk pekerjaan persiapan itu persentase pembiayaan yang harus dikeluarkan sebesar 1,91. 1,91. Nah, mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Yang kedua, yang ketiga, gitu ya. Nah, ini kita mulai menyusun, ya. Menyusun waktu, ya. Jadi ada berapa bulan? Oh, targetnya 6 bulan misal, gitu ya. Oh, ada bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni misal, gitu ya. Kemudian di bulan Januari ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Dah. Kemudian progres rencana di bagian bawah. Progres rencana ini bisa kita isi, gitu ya. Kita isi sesuai dengan planning kita. Berarti ini isinya adalah angka-angka yang sampai ke bulan terakhir atau minggu terakhir itu harus berjumlah 100%. Kalau nggak 100% berarti pekerjaannya belum selesai, gitu ya. Selesai. Nah, apa yang dimaksud dengan row berikutnya, gitu ya? Total kumulatif progres rencana, gitu. Jadi diakumulasi, gitu ya. Misalnya di sini 1%, 2%, 3%. Maka isi di sini adalah 1%, di sini adalah 3%, 1 tambah 2, kemudian 3 tambah 3, 6%, dan seterusnya. Jadi akumulasi, ya. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Satu, dua, dan tiga, kemudian. Nah, di tiga itu gimana progres aktual? Nah, itu adalah angka-angka yang kita lihat di lapangan, proses perencanaannya itu, pelaksanaannya itu sudah sampai di mana. Jadi bisa ditebak, ya.
Bukan ditebak sih, dihitung gini ya, progres aktual yang diisi. Nah, kumulatifnya juga sama seperti yang ada di atas tadi, perjumlahannya dari minggu ke minggu jumlah. Ya. Kalau yang progres aktual itu adalah satuannya, kalau ini adalah jumlah. Nah, dari bahan yang saya cuplik, gitu ya, dia membuat eh, apa namanya sebuah tabel yang sudah utuh begitu ya, pekerjaan persiapan. Nah, angka-angka ini ketemu dari mana begitu ya? Nah, itu kita berikan dalam proses perencanaan yang ada. Misal ya, caranya adalah paling sederhana. Pekerjaan persiapan itu apa? Kan ada breakdownnya ya. 1,1 ya. Ada 1,2 atau ada 1,11 gitu. Oh, ada bersihin lahan, ada ngurusin sertifikat dan seterusnya. Berapa minggu selesai? Oh, 2 minggu misalnya sesuai dengan gambar ini. Berarti kalau dari 191 tinggal dibagi dua. Gitu. Jadi 191 bagi 2 karena 2 minggu tadi. Ketemulah 0,96 di minggu satu, 0,96 di minggu kedua. Tapi ya tetap bebas ya. Apakah nanti konsepnya sepertiga, 3/4? Boleh saja. Karena yang kuning-kuning ini adalah data perencanaan. Kita tahu setiap aktivitas pekerjaan tersebut punya breakdown berapa subaktivitas di bawahnya di level kedua. Di level ketiga bagaimana dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita bisa memberikan angka-angka tadi. Nah, sehingga kalau seluruhnya sudah, ya, tapi tetap juga dengan pemahaman yang baik ya. Misalnya contoh gitu ya. Kok pekerjaan atap ini sudah mulai sebelum pekerjaan misalnya finishing. Ya, kita harus memahami konteks proyeknya. Jadi, ya seorang perencana kan sudah sangat paham dengan proyek yang akan dilakukan. Habis ini kegiatannya apa dan seterusnya. Misal ya, kenapa dari urutannya kenapa 15 dulu, kenapa enggak 14 gitu. Jadi poin aktivitas yang ada di sini. Nah, ternyata dia secara aplikasi di lapangan, kalau finishing itu mungkin ngecat, ya, jadi subaktivitasnya atau level kedua itu adalah ngecat. Gitu. Jadi ngecat ini bisa belakangan dibandingkan dengan pemasangan atap, gitu, pekerjaan atap. Buat apa kita ngecat dinding, gitu, ngecat dinding, tapi nggak punya atap? Nah, saat hujan, nah, jadi masalah juga. Jadi urutan pekerjaan ini professional judgment-nya menjadi lebih tinggi. Nah, akhirnya setelah kita mengisi yang berwarna kuning, maka yang di bawah kan akan terisi juga secara otomatis karena sudah dibuat rumusnya tadi ya, dijumlah ke bawah, kemudian yang progres kumulatifnya juga hasil penjumlahan di bagian atas. Ini baru masuk ke perencanaan. Ya. Nah, bagaimana dengan aktualnya, ya, actionnya di lapangan? Nah, ini yang actionnya atau pembangunan lah ya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah, oh ternyata progres aktualnya, ya, progres aktual yang ada, ya, itu menunjukkan ada angka-angka yang diberikan. Oh, misalnya ya, coba kita lihat. Ada di minggu satu 0,96. Progres aktualnya satu dikasih di situ. Berarti dia lebih besar sedikit daripada rencana tadi. Misalnya dengan target A, ya, dia bisa menyelesaikan dengan target selanjutnya, gitu ya. Ya, dia lebih besar kontribusinya. Maka diisilah satu dan seterusnya, gitu. Dan perlu diingat, ya, saat diakumulasi, misalnya pekerjaan itu selesai dalam 5 bulan sampai bulan Mei sudah selesai, maka akan ada persentasenya. Ada 100% dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Ya. Nah, bagaimana dengan akumulatif? Akumulatif sama ya, seperti yang ada di atas itu. Jadi,
di atas tadi akumulasi. Akumulasi. Nah, tahapan selanjutnya apa gitu ya? Nah, tahapan selanjutnya adalah kalau semuanya sudah terisi, gitu, sudah terisi sesuai dengan progres pekerjaan yang ada, gitu ya. Dan bisa diputus juga, misalnya ada laporan tengah semester misal, gitu ya. Oh ini dipotong sampai di sini, boleh juga. Berarti yang ke sana belum terisi, itu juga oke. Nah, setelah datanya sudah ada, maka selanjutnya adalah membuat grafiknya, kurvanya, kurva S. Ya, kurva S itu perlu diblok adalah lokasi ini, lokasi ini. Ya. Jadi total kumulatif rencana sama total kumulatif aktual. Diblok, kemudian kira-kira di Excel kan keluar kayak gini. Gitu. Ya, boleh dipilih yang ini misalnya. Yang ini ya. Ah, kenapa Rifkina? Epen masih di waiting room, Pak. Evan sudah gabung dari udah kita jalan 40 menit ya dianggap aja tidak hadir dia. Sampaikan ke dia gitu. Supaya kita on time juga dalam mengajar. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita pilih ya diagram yang seperti ini. Ya. Jadi diagram ini kita pilih berdasarkan apa? Progres rencana dan aktual tadi. Jadi ada titik-titik tadi. Akhirnya munculnya seperti ini. Ah, ini tinggal diedit ya, diatur, dibesarkan gitu kan dia munculnya kecil ya. Terus kemudian punya latar gitu ya. Terus nanti saya kasih video cara membuat. Sehingga akan ketemu uh, dua apa namanya? Dua garis ya. Yang garis pertama itu adalah garis yang biru atau adalah garis rencana, yang merah itu adalah garis aktualnya. Jadi dua garis tersebut yang akan menunjukkan progres proyek yang akan dilakukan. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk kita bisa apa sebagai gambaran kita. Nah, oke. Eh, mudah-mudahan masih terlihat layarnya ya. Oke, ini adalah kurva S gitu ya. Nah, kurva S ini juga bisa diberhentikan misalnya kita pingin di minggu ke-11 bulan Maret gitu ya. Itu baru selesai sampai di tahap tersebut. Gitu. Ke belakang tidak ada. Nah, ini eh, bisa juga dibuat seperti itu. Jadi nanti yang birunya ada, yang merahnya hanya sampai di minggu ke-11 saja. Ya, berarti belum ada data untuk menarik kesimpulan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Ya. Nah, selanjutnya apa? Ya, karena ada tujuan kita untuk melihat deviasi tadi, ya, perbedaan antara rencana dan aktual. Sebenarnya dari grafik kan sudah kelihatan. Tapi ada poin-poin grafik itu yang tidak terlalu jelas kelihatan. Ini sudah melampaui atau bukan? Nah, ini adalah pengurangan dari rencana dengan aktual. Jadi bisa didapat angka yang minus kah, ya, yang plus kah, dan seterusnya. Jadi ketemulah angka-angka tadi, sehingga di bagian akhir nanti seharusnya sudah tidak ada perbedaan lagi antara rencana dengan aktual. Atau bisa juga ya, grafik yang berwarna merah itu bergeser lebih cepat karena aktualnya lebih. Jadi nah, ini saya kasih link gitu ya, video tutorial. Cukup bagus lah, cukup simple. Beberapa bahan uh, yang terkait dengan kurva S ini saya ambil juga dari sana. Jadi nanti dalam tugas ya bisa dilihat untuk apa namanya video tadi. Gitu ya. Nah, oke.
Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Bapak, saya mau bertanya. Oke. Tadi kan Bapak bilang yang kuning tadi, yang 1,91 itu dibagi dua, makanya dapat 0,96 kan Pak di Heeh. minggu pertama sama minggu kedua. Kalau misalkan pada pelaksanaannya tuh dia malah gak ngejalanin di 2 minggu ini, malah tiba-tiba ngejalanin di minggu ketiga sama keempat, itu gimana ya nanti datanya ya Pak? Kayak tidak Oh sesuai iya, rencana gitu oke. loh Pak. Ya, menarik menarik pertanyaannya Aisyah ya. Eh, ada pekerjaan yang tadi di dalam WBS tadi kan disebut sebagai prasyarat tadi ya. Jadi ada pekerjaan yang akan mempengaruhi pekerjaan yang lain. Jadi kalau rencananya memang di minggu pertama itu udah start, gitu ya, tapi pelaksanaannya nanti ya berbagai macam kendala yang ada di lapangan, gitu, dan sangat wajar itu terjadi, gitu ya, apalagi berhubungan dengan pihak lain, gitu, berarti grafiknya akan geser. Nah, nggak masalah berarti. Pelaksanaannya berarti nanti di progres aktualnya itu ya di bagian bawah itu akan uh, di sini akan nol. Nah, akan nol. Tapi dia akan bergeser ke progres aktual yang minggu ketiga. Berarti minggu ketiga di sini kalau kita lihat dua gitu ya, berarti akan lebih besar. Jadi grafiknya nanti akan munculnya itu eh, di minggu ketiga. Nah, itu yang menjadi bagian evaluasi dari manajer proyeknya. Nah, tugasnya manajer proyek untuk mengevaluasi kalau pekerjaannya belum sesuai dengan waktu yang direncanakan. Nah, akhirnya apa? Nanti eh, apa namanya? Progresnya kan tadi saya sampaikan baiknya S-nya itu dimulai dengan landai, kemudian dia naik di tengah, kemudian akan landai lagi di akhir. Nah, jadi tipe proyek yang bagus itu pelan itu di awal itu pelan, kemudian di tengah proyek saat semua aktivitas sudah berjalan dengan bersamaan, dia akan naik ekstrim, kemudian di akhir tinggal finishing, tinggal nambahin ini penataan, dia akan landai. Tapi ada juga proyek yang di akhirnya itu naiknya ekstrim, ya. Tapi di awal itu landai. Nah, ini menjadi juga apa evaluasi. Jangan-jangan ada terjadi permasalahan apa? Misalnya apa? Nanti ketahuan. Oh, ternyata suplai pembiayaannya menjadi masalah, gitu. Sehingga tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ada. Kira-kira itu. Jadi sangat boleh rencana dengan aktualnya itu berbeda, gitu. Nah, gitu ya, Aisyah ya. Baik Yang Pak. lain apakah ada? Oke, ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian yang eh, terakhir, gitu ya. Hubungannya dengan earn value management, ya. Ini adalah salah satu tools lain, gitu ya, yang untuk proses mengendalikan si apa proyek tadi. Jadi sebuah metode pengelolaan proyek yang mengukur kinerja dan perkembangan proyek dengan integrasi elemen cakupan kerja, jadwal biaya. Sama ya, mirip nih dengan WBS, dengan kurva S gitu. Hanya metodenya saja caranya itu berbeda, gitu. Jadi EVM ini, EVM ini memberikan indikator kuantitatif. Jadi dia muncul angka gitu ya, untuk membantu mengidentifikasi apakah proyek ini berjalan sesuai rencana atau tidak. Nah, kalau teman-teman masih ingat nih, ada IRR, NPV dan seterusnya gitu ya, yang kita belajar kemarin ya. Kan ada yang lebih besar, lebih kecil ya, dari satu dan seterusnya. Nah, ini EVM ini menggunakan konsep itu juga. Jadi pakai rumus gitu ya, pakai rumus. Nah, nanti kita lihat nih ya.
Jadi kalau contoh ya, dari grafik yang ada, ini adalah pembiayaannya, ini adalah waktunya. Seiring berjalannya waktu, dia menghabiskan dana yang besar. Jadi ada dua PV. PV itu sudah terisi karena dia adalah rencana. Nah, ini beda-beda istilah sedikit lah. Tapi intinya ada sebuah grafik dari 0 sampai 100 itu sudah terisi. Berarti dia rencana, gitu ya. Dia rencana. Jadi yang berwarna biru itu adalah yang rencana. Nah, bedanya adalah ya di IFM ini ada actual cost. Actual cost itu sama ya, sama dengan yang sebelumnya. Yang beda nanti EV. Nah, saya jelaskan actual cost. Actual cost adalah biaya yang keluar sesuai dengan kondisi existing yang berjalan. Oh, kenapa hanya sampai minggu ke-8 misalnya ya di dalam grafik ini? Ya, progresnya baru sampai minggu ke-8 saja. Kenapa Vivi sudah sampai minggu ke-12? Karena dia rencana, gitu. Nah, kemudian ada yang satu nih pembeda sebagai earn value sesuai dengan nama tadi ya. Jadi nilai pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan rencana. Jadi dilihat kemajuan fisik. Nah, ini yang dinilai oleh si manajer proyek. Ya, tentunya harus objektif juga. Ada pihak lain, stakeholder lain yang menilai juga ya. Jadi perbedaannya adalah ada earn value yang ditambahkan, ada EV-nya yang ditambahkan. Selain ada PV dan ada actual cost-nya. Nah, kalau dilihat nih ya, kalau kita breakdown lagi ya, di dalam EVM ini, gitu ya, ada yang disebut sebagai variasi cost, gitu ya. Nah, di sini nih, variasi cost itu apa, gitu ya? Jadi kalau kita lihat tadi, ada yang dimaksud dengan actual cost dengan earn value. Ya, kalau di gambar tadi earn value-nya di atas, gitu ya. Ya, di gambar ini earn value-nya di bawah. Perbedaan antara AC dan EV ini disebut sebagai variasi cost. Ya, di dalam kurva S tadi kan kita hitung deviasi. Deviasi antara aktual dengan plan. Nah, ini deviasi antara aktual dengan nilai pekerjaan ya, yang sudah dikerjakan. Nah, ada standarnya. Kalau CV-nya, cost variance-nya lebih dari 0, biaya itu lebih efisien. Ya. Berarti dia under budget. Gitu. Budgetnya 100, cuman habis 80. Efisien. Tapi pekerjaannya selesai gitu ya. Bukan 80 tapi pekerjaannya nggak selesai. Tapi kalau lebih besar, lebih kecil dari 0, ya, minus berarti ya, biaya lebih besar dari rencana, berarti over budget. Karena ya, ini kan simple sebenarnya, pengurangan saja. Jadi nanti mungkin ujian akan ada apa grafik-grafik gitu ya. Coba hitung cost variance yang digunakan. Berapa gitu. Nah, ini bisa dihitung lewat grafik-grafik yang mudah tersebut gitu ya. Nah, ini ya selanjutnya adalah SV ya, SV. SV. SV itu yang mana gitu ya. Nah, di gambar masih gambar yang sama gitu ya. SV itu adalah deviasi ya antara ya, yang direncanakan dengan yang dicapai disebut sebagai SV. Nah, sama cara bacanya. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti proyeknya lebih cepat dari jadwal. Kalau dia kurang dari 0, maka proyek itu terlambat dari jadwal. Jadi ada tadi di atas tadi ada CV, CV dan SV ya. Ada parameter
yang bisa untuk menunjukkan perbedaan. Ini sebenarnya sangat simpel ya. Kalau menyimak pasti bisa paham, bukan rumus-rumus yang sangat sulit itu. Ini sangat mudah. Tapi ada lanjutannya gitu. Jadi ada lanjutan. Ada lanjutannya apa ya? Kita bisa lihat ada yang namanya Cost Performance Index, ya. CPI namanya. Nah, ini untuk mengukur efisiensi penggunaan biaya. Jadi, EVM ini memang banyak hitungan, ya, banyak rumus yang digunakan. EV tadi, ya, earn value tadi, kemudian dengan actual cost, perbandingan earn value dengan actual cost, itu disebut dengan cost performance index. Ah, oke lah, nanti kalau keluar ujian rumusnya ditampilkan. Atau makalah open book gitu, Mas. Nah, jadi nanti kita bahas gitu. Nah, CPI-nya kalau lebih besar dari satu, maka dia efisien. Kalau kurang dari satu, maka dia kurang efisien. Jadi, cost-nya bisa dilihat efisiensi yang ada. Nah, kemudian apa? Oh, ini ada yang kedua. Oh, ini keliru ya, bukan CPI, tapi SPI. Belum eh, terketik yang sama seperti yang sampainya. Nah, ini hubungannya dengan jadwal, schedule. Berarti earn value-nya dibagi dengan PV, pembagian. Jadi, kalau kita lihat di sebelumnya, SV kan pengurangan. Ini adalah pembagian. Nah, ini juga interpretasinya. Proyek lebih cepat dari rencana, proyek lebih lambat dan sebagainya. Jadi ada nilai SV-nya tadi ya di sebelumnya, ada nilai CV-nya, tapi juga ada CPI, ada SPI. Jadi ada 4 komponen. Nah, ini ada contoh lah, contoh sangat sederhana ya. Kasus pembangunan jaringan perpipaan dengan PV ya, nilai rencananya 100 juta, earn value-nya 80 juta, aktual cost-nya adalah 90 juta. Jadi kalau CV-nya adalah EV kurang AC ya, AC. 80 kurang 10, berarti dia minus 10. Berarti apa? Mengalami pemborosan. Oh, minus tadi. Kemudian SV, ya. SV earn value dikurang dengan plan value. 80 kurang 20, minus 20. Berarti proyek tertinggal dari jadwal sebesar 20 juta. CPI-nya gimana? Ketemu 0,89. Untuk setiap Rp1 biaya, hanya 0,89 pekerjaan yang diselesaikan. Jadi tidak efisien. Seharusnya dia nilainya 1 sama dengan 1. Atau 1 sama dengan 1,2 gitu. Jadi bayar 1 tapi dapatnya 1,2. Tapi minimal impas. Kemudian indeks SPI-nya adalah 0,8. Gitu. Jadi proyek hanya mencapai 80% dari jadwal yang direncanakan. Jadi ini bisa menjadi sebuah kasus yang menarik untuk menggambarkan EVM tadi ya. Bagaimana earn value manajemen yang bisa dilakukan untuk melihat efektivitas proyek yang akan dilakukan. Nah, ini bisa dilanjut sebenarnya ya. Jadi dengan kasus tadi, gitu ya, kita bisa melihat bahwa kita bisa memprediksi, ya. Jadi ini sebenarnya bagian dari tadi ya risiko yang akan dilakukan kalau ada sebuah project yang ternyata nih aktual cost-nya ya, itu lebih besar daripada yang direncanakan atau earn value-nya malah kecil sekali di bawah apa planning yang dilakukan. Nah, bisa dilakukan di forecast ya, forecasting. Jadi diproyeksi biaya yang ada. Nah, ini rumus-rumus yang bisa digunakan. Jadi pertama
estimasi biaya total proyek kalau selesai gitu ya. Dengan eh, kondisi seperti itu gitu ya. Jadi dibandingkan dengan eh, planning, ternyata budget aktualnya lebih tinggi gitu ya. Sehingga kita bisa hitung lanjutan. Nah, ini kan garisnya gitu ya. Ini sampai time now-nya sampai di sini nih gitu ya. Jadi aktual cost-nya bisa dilihat nih ya. Lebih tinggi, merah di atas, biru di tengah, earn value-nya malah di bawah. Jadi ini adalah bagian, jadi dari sini ke sana, itu adalah bagian proyeksi. Nah, kita bisa hitung di situ. Tadi ya, ada CPI yang bisa digunakan, ya, dan seterusnya. Kemudian estimasi, ya. Estimasi biaya yang masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Ya, pengurangan ya. Hubungannya dengan actual cost dengan poin nomor satu, estimasi biaya untuk menyelesaikan. Jadi kurangnya kira-kira berapa gitu. Nah, ini yang nanti akan menjadi yang merah ini. Saya harus support donatur, bukan donatur ya, investor lagi, harus suntik dana investor lagi itu berapa besar. Nah, ini bisa dihitung. Nah, kemudian karena di awal tadi ada CPI yang kita hitung, ya, cost performance index yang kita bisa hitung, berarti ada cost performance index yang terbaru setelah kita hitung dengan model forecasting tadi. Nah, ini rumusnya, ya. Jadi ini rumus. Nah, artinya ya, ketiga metode yang kita pakai tadi, WBS, kemudian ada kurva S, kan ini ada EVM, ini semuanya adalah untuk bagaimana mengendalikan proyek tersebut. Pertama, sesuai rencana, sesuai dengan rencana. Tapi yang kedua, kalau tidak sesuai rencana, terus apa gitu, yang perlu dilakukan gitu. Jadi manajemen proyek itu akan bicara itu gitu. Jadi ada planning-planning berikutnya yang akan muncul kalau ada aktivitas yang belum sesuai dengan kondisi perencanaan yang dilakukan. Nah, itu tiga metode yang pertama cukup mudah, tinggal breakdown. Yang kedua buat grafik. Yang ketiga agak perpaduan ya, antara grafik dengan perhitungan rumus-rumusnya. Ya, sebenarnya di tahap yang juga masih mudah. Nah, mungkin itu terkait dengan materi pada kesempatan hari ini. Ya, tentunya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik gitu ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi tadi, nah, silakan. Kira-kira gimana? Jelas kah? Nah, jangan-jangan tidak jelas. Suara saja tidak ada nih. Jelas nggak kira-kira? Cek, cek. Suara saya terdengar kan? Terdengar, Pak. Dengar kok, Oke. Pak. Iya, iya, iya. Atau kita memang butuh kuliah offline nih. Biar ada beberapa kuliah yang ekonomi teknik mungkin saya belum pernah buat offline, mungkin perlu buat offline gitu ya, biar bisa datang semuanya bisa tidak sambil di sambi-sambi mungkin ya. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, kalau jelas saya akan isi presensi. Kalau masih teman-teman hari ini pertemuan ke-12 ya, ekonomi teknik tentang apa tadi?
Oh, pengendalian proyek ya. Oke. Aprilia ada? Tidak ada. Avan, Hadir, Pak. Khairunisa, tidak ada. Bayu, Hadir, Pak. Muhammad Faisal, Nur Fazli, tidak ada juga. Rizky Ramadhani, Hadir, Pak. Muhammad Hamam, Hadir, Pak. Arkan, Hadir, Pak. Sinta Maharani, tidak ada. Rifkina, Hadir, Pak. Hamel, Hadir, Pak. Hilnanda, Hadir, Pak. Bagus, Hadir, Pak. Raihan Sani, Hadir, Pak. Andika, Hadir, Pak. Putra Ramadhani, Fadil, Hadir, Pak. Henu, Hadir, Pak. Listiana, Hadir, Pak. Alfredo, Hadir, Pak. Hadir. Naufal, Ivan, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Epen, Andin, Hadir, Pak. Amanda, Dini Nur, Hadir, Pak. Muhammad Zaki, Agung Prastio, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Randy. Hadir, Pak. Oke, baik. Berarti yang tidak adil Aprilia, Khairunisa, Muhammad Faisal, Muhammad Nur Fazli, Sinta Maharani, Sinta Muhammad. hadir, Pak. ah, Wah, kemana aja sih, Sinta? Tadi ada ya? Hmm. Putra Ramadhani, Naufal, Epen, Amanda, sama Zaki Ul ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kira-kira eh, perlu penjelasan lagi atau sudah cukup? Nah, tidak ada jawaban, saya ulang lagi nanti penjelasannya. Insya Allah cukup, Pak. Oh, cukup. Oke, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah cukup, maka pertemuan hari ini cukup ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.